Kita sering banget ya dengar katanya inti dari agama itu ya nasihat. Tapi ini bukan sekedar saran basa-basi loh, ada sesuatu yang jauh lebih dalam di baliknya. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah naskah analisis yang keren banget dari Ustadz Saifuddin. Naskah ini membahas sebuah hadis yang begitu fundamental yang bisa jadi bakal mengubah cara kita memandang keberagamaan kita. Pusat dari seluruh analisis dalam naskah ini adalah kalimat yang powerful banget ini. Coba bayangkan, Nabi Muhammad mengucapkannya bukan cuma sekali tapi sampai 3 kali. Pengulangan ini, seperti yang ditekankan dalam naskah, itu sinyal kuat banget. Artinya, apa yang mau disampaikan ini punya bobot yang luar biasa. Ini adalah salah satu pilar utama dalam agama. Nah, ini kan jadi bikin kita mikir ya, kenapa sih sampai harus diulang 3 kali? Emang sepenting apa? Dan lagi, apa sih makna sejati di balik kata nasihat itu? Yuk kita gali lebih dalam lewat naskah ini untuk nemuin jawabannya bareng-bareng. Oke, tapi sebelum kita ngomongin artinya, ada satu hal yang penting banget. Kita harus tahu dulu seberapa valid sih sumber ajaran ini. Naskah ini menegaskan fondasinya itu kokoh banget. Dalam analisisnya, Ustadz Saifuddin memulai dengan proses yang disebut tausik, atau gampangnya validasi keaslian. Dan hasilnya, hadis ini statusnya syahih, otentik, disepakati oleh para ulama. Coba lihat daftar nama-nama ini. Ini bukan cuma satu atau dua ulama loh. Proses tahrij atau penelusuran sumber yang dilakukan dalam naskah ini nunjukin kalau para raksasa ahli hadis, dari Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, sampai Imam Ahmad, semuanya sepakat. Ini kayak jaminan mutu, jadi kita bisa yakin kalau yang kita bahas ini, ajaran yang otentisitasnya nggak perlu diragukan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian syarah alias penjelasannya. Jadi apa itu nasihat? Menurut analisis linguistik dalam naskah, kata ini itu akarnya punya makna murni atau bersih. Gini deh, bayangin proses memurnikan madu dari kotorannya, atau seorang penjahit yang lagi memperbaiki kain robek biar utuh lagi. Jadi, nasihat itu adalah sebuah tindakan yang tulus untuk memperbaiki dan memurnikan sesuatu. Jelas dong, para sahabat yang dengar pernyataan ini diulang sampai 3 kali langsung penasaran. Pertanyaan mereka simple tapi dalam banget. Ketulusan dan perbaikan ini ditujukannya untuk siapa ya Rasulullah? Dan jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi jantung dari seluruh ajaran ini. Jawaban Nabi, seperti yang dipetakan dengan rapi dalam naskah Ustadz Saifuddin, ternyata terbagi jadi 5 pilar. Ada 5 tujuan utama kemana nasihat atau upaya perbaikan yang tulus ini harus kita arahkan. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama dan paling dasar, nasihat itu untuk Allah. Naskah ini ngejelasin kalau ini artinya kita berusaha memurnikan keyakinan kita pada keesaan Tuhan atau tauhid. Ini soal memastikan semua ibadah kita itu tulus, murni cuma untuk Dia, nggak ada niat-niat lain yang nyampur. Inilah fondasi hubungan vertikal kita. Pilar yang kedua adalah nasihat untuk kitabnya. Nah, ini bukan sekedar dibaca doang loh. Naskah ini menegaskan bahwa ini adalah sebuah komitmen. Komitmen untuk percaya kebenarannya, berusaha keras memahaminya, dan yang paling penting, menjadikannya panduan nyata dalam setiap keputusan hidup kita. Naskah ini bahkan merincinya lebih jauh. Coba lihat langkah-langkah ini. Prosesnya itu bertahap, mulai dari mengimani dan membaca dengan benar, terus naik level ke mempelajari maknanya, lalu diaplikasikan dalam hidup, dan puncaknya adalah kita ikut serta menyebarkan dan mengajarkan pesannya. Ini siklus yang tidak pernah berhenti. Lanjut, yang ketiga, nasihat untuk nabinya. Sederhananya, ini artinya kita membenarkan semua risalah yang beliau bawa dan kita berkomitmen penuh untuk mengikuti jalannya. Titik kuncinya ada di kepatuhan. Kita ikuti apa yang diperintahkan dan kita jauhi apa yang dilarang. Jadi, nasihat untuk nabi itu artinya menjadikan beliau role model nomor 1 kita. Kita terima semua ketetapannya, kita taati perintahnya, dan yang nggak kalah penting, kita berusaha mencintai dan menghidupkan kembali sunnah, yaitu tradisi dan teladan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah sekarang kita masuk ke dimensi sosial. Pilar keempat, nasihat untuk para pemimpin. Naskah ini menjelaskan sebuah hubungan yang sangat dinamis. Ini bukan soal ketaatan buta, sama sekali bukan. Tapi ketaatan yang konstruktif. Kita bantu mereka dalam hal kebaikan, dan kita koreksi dengan cara yang benar kalau mereka salah langkah. Slide ini nunjukin keseimbangan yang luar biasa. Di satu sisi, kita punya kewajiban untuk taat dalam hal-hal yang ma'ruf, atau hal-hal yang baik dan benar. Tapi di sisi lain, kita juga punya kewajiban yang sama pentingnya untuk memberi nasihat, mengingatkan, bahkan mengoreksi kalau kebijakan mereka menyimpang. Ini tuh konsep kemitraan,
bukan penyerahan kekuasaan total. Dan pilar yang terakhir, ini mencakup kita semua. Nasehat untuk masyarakat umum. Ini adalah tentang tanggung jawab sosial kita bareng-bareng untuk saling membimbing ke arah kebaikan. Tujuannya apa? Ya untuk menciptakan lingkungan yang saling mendukung demi kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat. Terus, apa relevansinya buat kita zaman sekarang? Nah, disinilah analisis Ustadz Saifuddin masuk ke tahap tatbik atau aplikasi praktis. Ini bukan sekedar teori jadul loh. Prinsip nasihat ini punya dampak yang sangat kuat dan nyata banget buat masyarakat modern kita. Untuk ngasih gambaran seberapa kuat aplikasi nasihat ini, naskah ini mengutip sebuah hadis yang dahsyat banget. Jihad yang paling utama adalah kalimat keadilan di hadapan penguasa yang tidak adil. Ini nunjukin kalau nasihat itu bukan cuma bisikan halus, tapi juga bisa berarti keberanian untuk menyuarakan kebenaran, bahkan di depan kekuasaan sekalipun. Pada akhirnya, kelima pilar nasihat ini mengerucut jadi satu tujuan besar, membangun sebuah komunitas yang sehat. Prinsip saling menasehati dan memperbaiki inilah, seperti yang dijelaskan dalam naskah, yang jadi fondasi masyarakat yang adil dan maju. Di zaman sekarang yang penuh polarisasi, nasihat itu artinya membangun jembatan, bukan malah membakar jembatan. Mengoreksi dengan empati, bukan dengan caci maki. Pembahasan ini membawa kita pada sebuah renungan akhir. Kalau ternyata inti dari agama adalah sebuah proses perbaikan yang tulus dan berkelanjutan, baik untuk diri kita, hubungan kita dengan Tuhan, dengan kitab suci, para pemimpin, dan masyarakat, pertanyaannya sekarang adalah, perbaikan tulus apa yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri hari ini juga?